Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, bapak-bapak, dan para pendamping lansia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Bunda Lansia. Saya Dr. Aisyah, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, namun seringkali disalahpahami, yaitu tentang sayuran. Kita semua tahu, sayuran adalah kunci kesehatan. Namun, tahukah Anda bahwa bagi tubuh lansia yang spesial, beberapa jenis sayuran dalam cara kita mengolahnya justru bisa menjadi bumerang, bahkan berpotensi berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Ya, sayuran yang sehat bisa berubah menjadi musuh tersembunyi jika kita tidak menerapkan cara medis yang tepat dalam mempersiapkannya. Mengapa tubuh lansia beda mencerna sayuran? Bunda dan bapak sekalian, ketika kita berbicara tentang lansia, kita harus memahami bahwa sistem pencernaan mereka tidak lagi sama seperti saat muda. Ada 3 perubahan utama yang mendasari mengapa sayuran perlu penanganan khusus. Pertama, terjadi penurunan produksi asam lambung aklorhidria. Asam lambung yang sedikit membuat pemecahan serat dan nutrisi menjadi kurang efisien. Kedua, motilitas atau gerakan peristaltik usus melambat yang meningkatkan risiko konstipasi, kembung, dan rasa tidak nyaman jika mengonsumsi sayuran tinggi serat kasar secara berlebihan atau tidak diolah dengan baik. Ketiga, perubahan pada gigi dan kemampuan menelan, disfagia, membuat sayuran yang keras, berserat tebal, atau berukuran kecil menjadi risiko tersedak choking hazard yang serius. Oleh karena itu, tujuan kita hari ini bukan untuk melarang sayuran, melainkan untuk melakukan reparasi medis pada sayuran tersebut. Kita akan mengubah sayuran yang berpotensi keras menjadi sahabat yang lembut bagi usus dan aman bagi kesehatan lansia, berdasarkan panduan ilmiah nutrisi geriatri. Dan inilah 3 kategori sayuran yang perlu diwaspadai. Dr. Aisyah akan membagi sayuran yang membutuhkan perhatian ekstra menjadi 3 kategori utama, khususnya bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Kategori 1, sayuran tinggi vitamin K, peringatan bagi pengguna antikoagulan. Ini adalah peringatan keras bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin. Vitamin K memiliki peran vital dalam pembekuan darah. Jika asupan vitamin K tiba-tiba melonjak atau berubah drastis, ini dapat mengganggu efektivitas obat pengencer darah yang bisa berakibat fatal, entah itu pendarahan berlebihan atau justru pembekuan darah yang tidak diinginkan. Sayuran dalam kategori ini meliputi bayam, kale, sawi hijau, brokoli, dan selada hijau gelap. Penting untuk dicatat, kita tidak melarang total, tetapi harus dijaga porsinya agar konsisten setiap hari, tidak naik turun secara drastis. Kategori 2, sayuran penghasil gas tinggi, risiko kembung dan dispepsia. Sayuran silangan atau cruciferous adalah juara dalam menghasilkan gas. Contohnya adalah kol, kubis, kembang kol, brokoli, dan lobak. Sayuran ini mengandung senyawa gula kompleks seperti rafinose yang tidak dapat dicerna oleh usus halus sehingga harus dipecah oleh bakteri di usus besar. Proses ini menghasilkan gas berlebihan, metana, hidrogen, yang menyebabkan kembung, begah, nyeri perut, bahkan bisa memicu iritasi pada kasus sindrom iritasi usus yang sering dialami lansia. Selain itu, sayuran polong seperti buncis atau kacang-kacangan tertentu juga termasuk dalam kelompok penghasil gas yang tinggi. Kategori 3, sayuran dengan serat kasar dan tekstur keras, risiko, tersedak, dan divertikulitis. Ini terkait erat dengan masalah fisik pada lansia. Sayuran yang tinggi serat kasar seperti tangkai seledri, daun singkong yang tua, atau bahkan kulit tomat dan biji-bijian kecil, jagung, biji cabai, bisa menimbulkan masalah. Serat yang keras sulit dikunyah, meningkatkan risiko tersedak bagi yang mengalami disfagia. Lebih jauh lagi, pada lansia yang memiliki kantong-kantong kecil di usus, divertikula, biji-bijian kecil atau serat yang sangat kasar berpotensi tersangkut dan memicu peradangan serius yang disebut divertikulitis. Dan bagaimanakah teknik reparasi sayuran untuk lansia, strategi pencegahan medis? Inilah inti dari pencegahan medis kita. Kita akan memperbaiki struktur sayuran ini agar aman, nyaman, dan nutrisinya tetap terserap maksimal. 1. Strategi pelunakan maksimal, softening dan hydrating. Untuk sayuran kategori 2 dan 3, kunci utamanya adalah pelunakan. Jangan hanya menumih sebentar. Kita perlu memasak hingga teksturnya sangat lembut. Ada juga teknik rebus dan kukus jangka panjang. Rebus sayuran seperti wortel, labu siam, atau kembang kol hingga sangat lunak, bahkan hancur saat ditekan sendok. Waktu memasak harus lebih lama dari biasanya, minimal 15-20 menit. Untuk memecah serat kasar, air rebusan seringkali mengandung sebagian senyawa pembentuk gas. Membuang air rebusan pertama bisa mengurangi risiko kembung. Metode blending ini adalah cara terbaik untuk memastikan penyerapan nutrisi maksimal dan menghilangkan risiko tersedak total, terutama bagi lansia dengan disfagia parah. Semua sayuran,
bahkan bayam atau brokoli, dapat diblender halus menjadi sup kental atau bubur sayuran yang lembut. Tambahkan sedikit lemak sehat, misalnya minyak zaitun ekstra virgin saat memblender untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak, A, D, E, K. Selalu kupas kulit keras pada tomat, terong, dan mentimun. Buang biji-biji kecil terutama pada buah labu, mentimun, atau cabai yang berisiko memicu divertikulitis. Untuk sayuran kategori 2, penghasil gas, selain merebus lama, ada beberapa trik medis. Sedikit fermentasi ringan seperti pada acar timun atau sauerkraut dalam porsi sangat kecil dapat membantu memecah rafinos, meskipun harus hati-hati pada lansia dengan tekanan darah tinggi karena kandungan garam. Selalu masak sayuran penghasil gas dengan bumbu yang memiliki efek karminatif, anti-gas, seperti jahe, adas, atau kunyit. Zat aktif dalam rempah ini membantu menenangkan saluran cerna dan mengurangi produksi gas. Merendam sayuran polong sebelum dimasak selama minimal 8 jam dan mengganti airnya sangat efektif mengurangi zat pembentuk gas. Untuk lansia pengguna antikoagulan kategori 1, nasihat medisnya adalah konsistensi, bukan larangan. Mereka tetap butuh vitamin K, tetapi jumlahnya harus stabil agar dosis obat bisa diatur dokter dengan tepat. Jika lansia biasa makan 1 mangkuk kecil bayam per hari, pertahankan porsi itu setiap hari. Jangan tiba-tiba berhenti total dan jangan tiba-tiba makan 5 mangkuk. Keluarga atau pendamping lansia wajib mencatat jenis dan porsi sayuran hijau yang dikonsumsi, lalu laporkan kepada dokter saat pemeriksaan rutin agar penyesuaian dosis warfarin bisa dilakukan dengan aman. Dorong konsumsi sayuran yang rendah vitamin K untuk variasi, seperti labu kuning, labu siam, terong, paprika, atau bawang bombay. Penting sekali untuk mengingat porsi dan frekuensi. Dalam panduan nutrisi geriatri, meskipun kita mereparasi sayuran, prinsip sedikit tapi sering lebih baik. Hindari memberikan porsi sayuran tinggi serat dalam jumlah besar sekaligus, yang bisa membebani usus. Berikan dalam bentuk camilan atau dibagi dalam porsi kecil sepanjang hari. Sayuran tinggi kalium seperti kentang, tomat, dan bayam perlu direndam atau dikonsumsi dalam porsi sangat terbatas sesuai anjuran nefrologis. Pilih sayuran rendah kalium seperti kembang kol atau kubis yang direbus lama. Meskipun sayuran sangat baik, perhatikan cara pengolahannya. Hindari penambahan gula atau pengental berbasis tepung dalam sup sayuran. Fokus pada sayuran non-tepung. Ingatlah Bunda dan Bapak sekalian, setiap lansia adalah individu yang unik dan kebutuhan nutrisi mereka harus disesuaikan. Konsultasikan selalu dengan dokter atau ahli gizi terdaftar jika Anda merencanakan perubahan diet drastis. Pencegahan terbaik adalah pengetahuan yang diterapkan dengan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk menjaga kesehatan orang-orang yang kita cintai. Sampai jumpa di video Bunda Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.